Tahukah kamu, pasien yang mengalami tirah baring berkepanjangan dapat mengalami ulcus decubitus atau yang biasa kita sebut sebagai luka baring. Ulcus decubitus merupakan masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia. Saat ini, ulcus decubitus merupakan penyakit yang menelan biaya terbanyak ketiga setelah kanker dan penyakit kardiovaskular. Ada data yang menunjukkan bahwa 83% pasien rawat inap dapat mengalami ulkus setelah 5 hari perawatan. Dan pasien terbanyaknya merupakan pasien rawat inap di ICU. Simak informasi selengkapnya mengenai ulcus decubitus di video berikut ini. Halo sahabat RSUI, saya Nitiasmono Trinugroho atau biasa disapa dengan Dr. Yasmon sebagai spesialis bedah vaskuler di RSUI akan berbagi informasi mengenai ulcus decubitus. Ulcus decubitus merupakan luka pada kulit dan jaringan di bawahnya karena adanya penekanan pada area kulit tersebut dalam jangka waktu yang lama. Ulcus decubitus ini sering terjadi pada kulit dengan penonjolan tulang-tulang seperti pada tulang ekor, pergelangan kaki, tumit maupun pinggul. Kondisi mobilitas pasien yang terbatas ternyata dapat meningkatkan terjadinya ulcus decubitus ini. Mengapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Sekarang akan saya tunjukkan area-area mana saja yang sering mengalami ulcus decubitus pada pasien, yaitu pada area tumit, kemudian di pergelangan kaki. Untuk area pinggul ada di sebelah sisi kiri pasien dan juga kanan pasien. Kemudian di area tulang ekor adalah bagian di sebelah sini. Nah, keadaan ulcus decubitus ini sangat sering terjadi pada pasien dengan tirah baring lama pada posisi miring ataupun telentang. Kemudian pada pasien yang duduk pada kursi roda dalam jangka waktu yang lama. Kita perlu waspada terhadap ulcus decubitus ini, terutama jika kita memiliki keluarga yang sedang dalam perawatan dalam jangka waktu yang lama. Dengan kita mengenali gejalanya lebih dini, maka kita dapat mencegah lukanya terjadi lebih serius. Lalu, apa saja sih gejala dan tanda dari ulcus decubitus ini? Apa saja penanganan dapat dilakukan? Ulcus decubitus dapat dicegah dengan memeriksa kulit pasien setiap hari, terutama yang berwarna kemerahan dan perhatian khusus pada area-area dengan penonjolan tulang seperti yang disampaikan sebelumnya. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ulcus decubitus, yaitu yang pertama mengubah posisi pasien dari posisi telentang, kemudian miring ke kiri, miring ke kanan setiap 1-2 jam. Yang kedua, memberikan bantalan pada area-area dengan penonjolan tulang dan diutamakan bantalan yang lembut. Kemudian yang ketiga, menjaga agar kulit pada area-area tersebut tetap bersih dan kemudian lembab. Dan yang keempat, asupan nutrisi dan cairan pada pasien harus tetap dijaga. Dengan nutrisi dan cairan yang baik, ulcus decubitus pada pasien juga akan sembuh. Ulcus decubitus pada stadium 3 sudah menembus 2 lapisan kulit di atasnya dan mencapai jaringan lemak di bawah kulit. Pada stadium ini, ulcus decubitus sudah menyerupai lubang atau kawah. Namun meskipun berbentuk lubang atau kawah, stadium 3 ulcus decubitus ini belum mencapai otot ataupun tulang yang ada di bawah kulit. Seperti pada pasien ini, ulcus decubitus stadium 3 sudah memerlukan perawatan medis dan pemberian antibiotik untuk menunjang kesembuhan. Pada stadium 3, ulcus decubitus sudah memerlukan perawatan medis seperti pembuangan jaringan kulit mati dan pemberian antibiotik. Ulcus decubitus stadium 3 ini memerlukan waktu 1-4 bulan untuk mencapai kesembuhan. Stadium yang terakhir adalah stadium 4 dan ini adalah yang paling serius dari ulcus decubitus. Pada stadium 4, ulcus atau luka sudah mencapai jaringan otot ataupun tulang di bawah kulit. Sudah menembus otot itu sendiri, ligamen, dan semua jaringan di bawah lemak subkutan. Pada luka stadium 4 ini, ulcus sudah berbau, mengeluarkan nanah dan berwarna hitam dan memiliki rasa sakit yang luar biasa. Saat ini pasien harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan seperti
operasi. Pada stadium 4 ini, pasien harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan seperti tindakan operasi. Untuk pemulihan pada ulkus stadium 4 ini memerlukan waktu 3 bulan sampai 2 tahun. Faktor penyebab ulkus dekubitus ini sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Hilangnya persepsi sensorik, gangguan kesadaran, bersama dengan terbatasnya mobilitas adalah penyebab utamanya. Karena pasien tidak menyadari ketidaknyamanan tersebut, sehingga tidak ada usaha untuk menghilangkan tekanan. Luka terjadi ketika terlalu banyak tekanan pada kulit dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat mengurangi aliran darah ke area tersebut. Tanpa darah yang cukup untuk menutrisi kulit, kulit bisa mati dan luka bisa terbentuk. Dan terdapat pula faktor eksternal dan internal yang menyebabkan terjadinya ulkus dekubitus ini. Faktor eksternal diantaranya adanya tekanan, gesekan, gaya geser, dan kelembaban. Sementara untuk faktor internalnya yaitu adanya demam, malnutrisi, anemia, dan juga adanya disfungsi endotel yang dapat mempercepat proses luka ini. Ulkus dekubitus dapat berkembang dalam 4 stadium berdasarkan tingkat kerusakan jaringan. Penentuan stadium ini membantu dokter menentukan pengobatan terbaik untuk pemulihan yang cepat. Pada stadium 1 atau stadium pertama adalah yang paling ringan dan baru terjadi pada lapisan atas kulit. Pada tahap ini, luka belum terbuka. Kulit tampak merah pada orang dengan kulit lebih terang dan biru atau ungu pada orang dengan kulit lebih gelap, dan ini terjadi selama lebih dari 30 menit setelah tekanan dihilangkan. Ada area kulit yang memiliki suhu lebih hangat, sakit saat disentuh, dan ada rasa terbakar atau gatal ringan. Langkah pertama untuk menangani ulkus dekubitus stadium 1 ini adalah dengan menghilangkan tekanan dari area tersebut. Jika Anda berbaring, sesuaikan posisi Anda atau gunakan bantal dan selimut sebagai bantalan ekstra. Penting juga untuk menjaga area yang terkena tetap bersih dan kering untuk mengurangi kerusakan jaringan. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi dengan baik dan tambahkan makanan tinggi kalsium, protein, dan zat besi dalam diet Anda. Karena zat-zat gizi ini membantu kesehatan kulit. Jika diobati sejak dini, ulkus dekubitus stadium 1 ini dapat sembuh dalam waktu sekitar 3 hari. Stadium selanjutnya adalah stadium 2. Pada stadium kedua, area yang sakit pada kulit telah menembus lapisan kulit atas atau yang kita sebut epidermis dan sebagian lapisan bawah atau dermis. Biasanya terbentuk luka yang dangkal, ada lepuhan berisi cairan bening hingga kekuningan, ada nyeri dan bengkak atau sakit dan merah di sekitar luka yang menandakan kematian atau kerusakan jaringan. Mirip dengan pengobatan luka pada stadium 1, penanganan luka stadium 2 dengan menghilangkan tekanan dari luka. Setelah itu, sebaiknya minta bantuan dari tenaga medis untuk perawatan yang lebih tepat. Dokter akan memberitahu tentang pembalut luka yang khusus untuk menjaga area ini tetap kering dan bersih. Hal ini membantu mencegah luka menjadi lebih parah atau terinfeksi. Penyembuhan luka dari stadium 2 ini bisa berlangsung dari 3 hari sampai 3 minggu. Wah, ternyata jika luka ulkus dekubitus dapat diketahui lebih dini dan diobati dengan benar, lukanya dapat sembuh dalam beberapa hari saja. Namun, jika tidak diobati, luka akan menjadi semakin parah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, pencegahannya sangatlah penting. Lalu, apakah bisa dilakukan pencegahan pada pasien yang benar-benar tidak bisa bermobilisasi? Jika keluarga Anda sedang dirawat di rumah sakit, tim kesehatan akan menilai resiko ulkus dekubitus. Tenaga kesehatan akan menilai resiko dan melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya ulkus dekubitus ini. Namun, jika keluarga Anda menjalani perawatan di rumah yang mengharuskan tirah baring dalam waktu yang cukup lama, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menilai resiko berkembangnya ulkus dekubitus ini. Jika Anda mengalami keluhan terkait ulkus dekubitus, jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter kepercayaan Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini.